Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, ya, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya heran ya dengan pikiran-pikiran orang yang berkuasa itu soal mahasiswa itu selesai masalah keuangannya kalau diberikan program student loan, ya, pinjaman untuk mahasiswa. Jadi dia bisa pinjam ke bank, ya, untuk biaya kuliah, tentu pakai bunga ya. Terus nanti dibayar, mencicil. Kira-kira begitu kan ya skemanya itu. Pokoknya dijamin nggak ada masalah. Loh, saiki ini ya, Mbak. Ini buat orang-orang yang pejabatnya orang Jawa. Tapi Nadiem Makarim bukan orang Jawa ya. Jadi gini loh, orang Arab ya, keturunan Arab. Jadi sama aja orang yang keturunan Arab kayak yang orang keturunan Jawa, kok pikirannya gimana sih? Ini kan negeri kita ya, negeri Indonesia, negeri kita. Terus kita hadapi mahasiswa itu kok jadi seperti customer ya. Orang yang minjam uang, ya, soto mie, dijual ya? Dijual mie. Jadi, kok jadi negara itu, pemerintah itu berbisnis dengan mahasiswanya. Niatnya membantu, tapi sebenarnya memberatkan loh itu. Untuk kasus-kasus pendidikan tinggi, kan mahasiswa itu akan yang ngurus bangsa ini ke depan, harusnya dipermudah. Jadi dia harusnya dipandang bukan sebagai orang yang memberikan keuntungan, tapi kita berinvestasi, semacam investasi gitu, membesarkan, membangun satu generasi baru yang jauh lebih baik ya, cara berpikirnya dibanding pejabat-pejabat yang sekarang. Tapi rupanya mereka nggak mau ya, generasi baru itu punya pikiran yang lebih maju. Caranya bagaimana? Yaitu tadi dikasih utangan, dilatih untuk berpikir dengan cara Yahudi ya, dengan perbankan. Kalau pinjamannya itu 0%, itu berarti ngikuti Islam, qardul hasan ya. Pinjaman tanpa bunga. Kalau pinjam 10 juta kembali 10 juta ya. Kalau bunganya 0,01%, berarti 0,01% itu yang batagor habis. Ya, batagor, soto mie. Jadi harusnya bagaimana mengembangkan ya sumber daya insan ini, apa modal lapisan intelektual yang akan menjadi memimpin negeri ini. Kan pejabat-pejabat yang sekarang ini kan pasti mati loh karena faktor usia, dan juga nggak mungkin rotasi kekuasaan itu kan harus dipergilirkan oleh Allah ya kepada orang lain yang lebih bisa layak untuk memanggul amanah itu, amanah kepemimpinan itu. Dan kita sebagai orang-orang yang menyiapkan generasi baru, para mahasiswa atau para pelajar, itu hendaknya betul-betul memikirkan ya, supaya dipermudah lahirnya satu generasi baru yang lebih baik. Dipermudah dari segi pendidikan, dipermudah dari segi pembiayaan, ya kan? Caranya ya, kalau perlu kuliah itu gratis ya. Misalnya berapa? Yang kuliah itu 1 juta mahasiswa. Terus biayanya misalnya satu semester itu berapa juta? 100 juta misalnya. Mungkin nggak 100 juta. Itu 100 juta kali 1 juta. Cuman 1 triliun itu. 1 juta mahasiswa biayanya 100 juta ya. Berapa? 1 juta mahasiswa kali 100 juta. Cuman 100 triliun. Ya kan? Lebih baik dianggarkan 100 triliun daripada 500 triliun untuk IKN kan? Ya. Atau 100 triliun untuk makan siang gratis ya.
Kan setahun dananya 100 triliun untuk makan tok. Coba mikir dikit apa itu pejabat-pejabat itu, ya kan? Kok udah bayar ya? Uangnya udah? Mi, uangnya mana? Ini aku rekaman isinya macam-macam ya, ada tukang soto, ada tukang cilok, ada tukang ada tukang batagor. Yang ini maklum studionya. Jadi coba, nah di India itu, di universitas Muslim yang terbesar di dunia, perpustakaan itu terbesar di dunia, dan memang tradisi intelektualismenya besar. 2 orang itu datang ke sini untuk foreigners, ya, mahasiswa Muslim yang non India itu 8 semester. 8 semester itu berarti program S1 untuk luar negeri, Muslim luar negeri itu 13 juta rupiah biayanya. 13 juta rupiah. Untuk saya nih misalnya, seorang Muslim kuliah di India, di Universitas Aligarh. Terus itu kan saya tanya, lah untuk orang India sendiri berapa Muslim India sekolah di Universitas Muslim Aligarh itu? Itu cuman 1 juta rupiah, bukan 1 tahun ya, bukan 1 semester, tapi 8 semester. Coba itu, bisa kan? Negara itu royal, nggak memberatkan nggak memberatkan mahasiswa, orang-orang yang mau maju. Lah kok ini malah istilahnya apa, UKT itu kok sampai ratusan juta, naiknya sampai 300%, sampai 500%. Ini orang-orang yang berpikir cara Yahudi, yang berpikir lulusan Amerika atau lulusan mana itulah ya kan, itu ngerti nggak sih memandang kehidupan itu, bahwa pendidikan itu penting menurut Islam, dan dimudahkan kepemimpinan itu untuk memudahkan orang supaya berkembang, supaya anak-anak mahasiswa itu bisa melakukan mobilitas vertikal ya, naik secara kelas sosialnya karena ilmu pengetahuan, dan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu tradisi dunia Islam. Dulu malah sarjana-sarjana scholar atau ulama itu diberikan kemudahan kalau membuat karya tulis, misalnya kitab ditimbang karyanya itu, misalnya 1 kilo kitab itu diganti dengan 1 kilogram emas. Jadi penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Nah sekarang di Indonesia itu tradisi Islam, ada tradisi wakaf gitu, makanya Islam itu, dunia Islam dikenal dengan 3 hal ya, ada sentra-sentra industri, ada kompleks militer, dan ada perpustakaan yang besar-besar. Jadi perpustakaan yang besar, jadi menghargai ilmu pengetahuan, menghargai ekonomi, dan menghargai juga perdagangan, bisnis. Jadi tradisi dunia Islam, kan kita bagian dari dunia Islam, malah kita penduduk Muslimnya terbesar di dunia. Aku contoh negara-negara Islam itu banyak yang di Arab Saudi, di Brunei itu sekolah sampai perguruan tinggi gratis ya, sekolah gratis, kemudian rumah sakit gratis. Kenapa pendidikan di negara-negara Islam itu gratis? Kok di Indonesia malah naik? Di sini korupsinya sih naik, korupsi, maling-malingnya banyak. Jadi sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.